Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Pak Amin, Pak Juan selaku pembimbing, dan Pak Singgi Pamarianto selaku penguji. Perkenalkan saya Isti Faizeti Zenia, NRP 40. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal tugas akhir saya. Dan dalam penelitian ini, saya mengambil judul Identifikasi Lingkungan Pengendapan Situs Kumitir dengan Analisis Granulometri. Outline presentasi untuk hari ini meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, jadwal kegiatan, dan referensi. Baiklah, saya mulai dari latar belakang yang mendasari saya memilih penelitian ini. Diawali dengan penemuan situs Kumitir yang oleh kalangan ahli dianggap sebagai bekas pusat kerajaan Majapahit. Dan situs Kumitir ini meliputi beberapa temuan tinggalan arkeologi berupa struktur bata, blok batu, antefik, dan empak. Situs Kumitir ini ditemukan dalam keadaan tertimbun oleh banyaknya boulder-boulder, batu, dan endapan umum lainnya. Dan adanya boulder ini yang menimbun situs ini membuat kondisinya sedikit berbeda dari situs-situs di sekitarnya. Dan banyak penelitian yang telah dilakukan pada situs-situs arkeologi era Majapahit menggunakan metode geofisika seperti magnetik, GPR, lalu pengaplikasian metode geolistrik resistivitas di kompleks Candi Belahan. Dan berawal dari penemuan situs Kumitir yang terpendam dalam tanah, maka perlu diketahui penyebab terpendamnya situs tersebut. Maka dari itu perlu dilakukan rekonstruksi model lingkungan pengendapan. Dan parameter fisik sedimen merupakan aspek penting dalam rekonstruksi yang meliputi struktur sedimen berupa analisis detail sedimentologi dan tekstur sedimen meliputi metode granulometri. Dan granulometri sendiri adalah metode analisis ukuran batuan sedimen yang memiliki beberapa kelebihan seperti murah, mudah dalam penggunaannya, dan nantinya akan didapatkan hasil yang presisi. Dan berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, metode analisis granulometri ini cocok digunakan untuk memetakan pola persebaran butir sedimen dan dapat merekonstruksi lingkungan pengendapannya. Dan dari latar belakang dan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui lingkungan pengendapan dan mengetahui pola penyebaran sedimen di area situs Kumitir. Penelitian ini sendiri dibatasi pada situs Kumitir dengan luasan areal 6 hektar dan data yang digunakan didapatkan dari daerah situs Kumitir. Dan adanya pembatasan penggunaan metode yaitu analisis granulometri dan diperkuat dengan analisis struktur sedimen. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak lain, sejarawan dan arkeolog yang terlibat untuk memberikan referensi mengenai rekonstruksi terpendamnya situs Kumitir. Dan berdasarkan peta fisiografi pada Jawa Timur menurut Van Bemmelen tahun 1949, daerah penelitian ini sendiri termasuk ke dalam zona Solo, tepatnya subzona Ngawi. Zona ini umumnya terbentuk oleh endapan aluvial dan endapan gunung api. Dan dalam peta geologi lembar Kediri stratigrafi, batuan penyusun pada daerah penelitian situs Kumitir ini dari yang paling muda sampai yang paling tua yaitu aluvium, endapan teras, endapan lahar, batuan gunung api, kuarter atas, batuan gunung api Anjasmara Muda, batuan gunung api Anjasmara Tua, formasi Notopuro, dan formasi Kabuh. Situs Kumitir ini memiliki kisaran areal seluas 6 hektar yang ditandai dengan keberadaan talut sebagai penanda batas. Dan pada saat proses ekskavasi, sejumlah boulder-boulder batu dan struktur batu bata kuno ditemukan. Tim BPCB juga menemukan temuan lepas pada situs Kumitir di sejumlah titik-titik. Selain itu, terdapat pula lapisan tipis abu vulkanik yang tersingkap di area situs Kumitir. Berikutnya adalah analisa granulometri, merupakan salah satu dari sekian banyak pendekatan penting yang dapat digunakan untuk menganalisa dan menentukan klasifikasi lingkungan pengendapan suatu wilayah.
Hasil analisis besar butir sendiri dapat dipakai untuk membedakan sedimen-sedimen yang diendapkan pada lingkungan dan fasies yang berbeda-beda, dan dapat pula memberikan informasi tentang proses pengendapan pada alirannya. Dan salah satu metode besar butir yaitu metode Ayakan atau sieve test. Analisis ukuran material atau partikel yang dapat dicapai dengan melewati saringan dengan ketelitian yang berbeda. Dan ukuran butir, batuan sedimen seperti batu pasir, mempunyai sifat-sifat fisik yang salah satunya dideskripsikan oleh ukuran butir. Dan berdasarkan Wentworth tahun 1922, sedimen sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran butirannya, yaitu seperti lempung, lanau, pasir, kerikil, pebble cobble, dan boulder. Skala Wentworth sendiri bertujuan untuk mempermudah suatu sampel sedimen diklasifikasikan apabila kandungan partikel berukuran kecil dan dalam jumlah yang besar. Sedimen sendiri dapat dikarakteristikkan dalam sejumlah parameter statistik, di antaranya yang pertama mean, yang merupakan ukuran rata-rata dari distribusi ukuran butir dan mencerminkan ciri energi pengendapan oleh air atau angin dalam mentransfer sedimen. Lalu yang kedua ada sortasi, dan nilai sortasi ini sendiri menunjukkan penyebaran ukuran butir terhadap ukuran butir rata-rata. Dan sortasi sendiri menggambarkan tingkat energi pengendapannya. Dan berikutnya ada skewness yang berhubungan dengan kecenderungan distribusi ukuran butir dari suatu batuan atau endapan. Lalu kurtosis yang dapat digunakan untuk menggambarkan penyebaran ukuran partikel dan bentuk dari kurva sebaran. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Terlihat pada gambar sebelah kiri merupakan peta akuisisi pengambilan sampel tanah yang berada di area situs Kumitir, dan ada pun alat dan bahan yang diperlukan mulai dari pengambilan data, pengujian sampel tanah, hingga pembuatan laporan tertera pada kotak sebelah kanan. Yang pertama, penelitian diawali dengan tahap persiapan, yaitu berupa studi literatur dan pengambilan sampel tanah menggunakan hand auger di titik-titik yang mewakili lokasi penelitian. Dan sampel yang telah didapatkan tersebut dibawa ke lab untuk dianalisis lebih lanjut, yaitu menggunakan analisis granulometri. Dan sampel tanah yang telah diperoleh dikeringkan dan dihancurkan, lalu di-oven selama 2 jam dengan suhu 110 derajat Celcius untuk menghilangkan kandungan air yang masih tersisa, sehingga diperoleh berat yang konstan. Dan tak lupa wadah sampel diberi tanda untuk memudahkan identifikasi sampel. Dan sebelum pengayakan dilakukan, semua jaringan yang digunakan tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran atau butir-butir yang masih menempel pada kawat saringan. Setelah itu, saringan ditumpuk secara berurut mulai dari atas nomor mesh 4 sampai bawah nomor mesh 200 dengan pan sebagai alasnya, dan sebelum dilakukan pengayakan, sampel ditimbang terlebih dahulu. Selanjutnya, fraksi butir yang tertinggal pada tiap ukuran saringan ditimbang dengan timbangan digital, dan hasil fraksi butir yang diperoleh dari penimbangan tersebut dicatat dan dibuat grafik. Dan frekuensi kumulatif sendiri yaitu frekuensi yang diperoleh dengan cara menambahkan secara terus-menerus dari frekuensi yang kasar sampai yang halus. Dan analisa distribusi ukuran butir dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistik. Lalu hasil perhitungan tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan tanah berdasarkan USCS. Dan berikut adalah jadwal kegiatan yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan akuisisi data, uji lab, pengolahan data, dan finishing berupa penyusunan laporan penelitian.
Dan berikut adalah referensi yang saya gunakan dan menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Demikian akhir dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.